Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan para pengurus Masjid Mulia Al-Mashkiri, yang mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesehatan, serta mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam kebaikan. Dan juga mudah-mudahan kita doakan masjid ini senantiasa makmur, senantiasa syiar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tentunya seluruh jamaah Masjid Mulia Al-Mashkiri, yang mana mudah-mudahan kita ditambah-tambah keimanan kita, ditambah-tambah amal soleh ketakwaan kita, dan kita semuanya mudah-mudahan dijadikan oleh Allah para pecinta masjid, ya Allah, sehingga mau mensyiarkan, mau ikut membangun dan juga terus melaksanakan kegiatan baik sholat ataupun majelis taklimnya di masjid yang sama-sama kita cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, maghfirah, serta hidayah dan juga taufiknya, sehingga di kesempatan malam ini kita bisa hadir kembali dalam kegiatan rutin taklim, yang mana mudah-mudahan kegiatan taklim ini menambah-nambah keimanan kita, menambah bekal hidup kita, terutama di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku para pengikutnya. Untuk kajian kita pada kesempatan malam ini, yaitu Riyadhus Shalihin, tentang sunnah mendahulukan anggota kanan dalam segala perbuatan yang mulia atau perbuatan yang baik. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bab ini kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang sunnah. Artinya kita berbicara tentang hal-hal yang dianjurkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Karena sunnah itu berarti kita mengikuti
hal-hal yang memang datangnya dari Nabi, baik itu secara ucapan, secara perbuatan maupun takrirnya ataupun membiarkannya Nabi. Kullu ma jaa bihin nabi min qaulin aw fi'lin aw takririn, yaitu segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik itu bentuknya ucapan ataupun perilaku, tindakan, perbuatan Nabi serta membiarkannya Nabi. Makanya di sini nanti ada hadis-hadis. Hadis ini pun ternyata ada yang qauli, ada yang fi'li, terutama di dalam bab ini. Nah, menjalankan sunnah ini adalah berarti kita sedang mencari sesuatu yang dianjurkan, yang mengakibatkan pada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau berbicara kepada hukum, sunnah itu berarti ma yuthabu ala fa'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Artinya sesuatu yang diberikan pahala bila dikerjakan dan tidak mendapatkan dosa ketika ditinggalkan. Nah, apa saja hal-hal yang memang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, dan ini memang datangnya dari Rasulullah. Di antaranya yang pertama adalah hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat. Nah, ini hadis yang pertama ini adalah merupakan bentuk hadis fi'li. Jadi ini bukan ucapan Nabi, tapi perbuatan Nabi yang diceritakan atau yang diungkapkan oleh istrinya, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata Siti Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi sya'nihi kullihi bi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Kata Siti Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat memperhatikan di dalam mendahulukan pada yang kanan. Di dalam hal apa saja? Bi sya'ni kullihi. Di dalam hal-hal yang baik, di dalam seluruh hal-hal yang baik. Jadi dalam setiap perbuatan pekerjaan yang baik, yang mulia, Rasulullah selalu mendahulukan yang kanan. Di antaranya fi tuhurihi, di dalam masalah bersuci. Jadi anggota badan yang memang ada pasangannya kanan dan kiri, itu selalu didahulukan kanan terlebih dahulu. Di antaranya yang pertama ya tangan ada pasangannya, maka Rasulullah selalu memperhatikan yang didahulukan adalah kanan dulu. Jadi ketika membasuh tangan, dahulukan tangan kanan. Walaupun itu bukan merupakan suatu rukun, hanya sebatas anjuran. Artinya ketika kita berwudu, kita membasuh kiri dulu, kemudian tangan kanan, maka itu tidak membatalkan pada wudunya, tetap sah sholatnya, cuman makruh, ya, tidak mendapatkan pahala sunnah. Termasuk membasuh kaki kanan dulu baru kiri.
Kalau dalam membasuh tangan itu kanan, kiri, yang mana di apa namanya, bukan diselang-seling kanan kiri kanan kiri kanan kiri, tapi kanan 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 kiri kiri kiri, ya. Artinya basuh tangan kanan, habis apa namanya yang pertama, kemudian yang kedua jangan kiri, langsung kanan lagi, yang ketiganya kanan lagi, ya. Kemudian baru setelah itu membasuh tangan kiri. Nah, kemudian termasuk membasuh wajah. Wajah ada berapa ya? Satu ya. Tapi mungkin ada yang bermuka dua. Ada yang bermuka dua, Pak. Ya. Orang yang bermuka dua. Itu ya, orang itu mah hanya sebatas ibarat apa namanya, perumpamaan orang munafik ya, bukan berarti mukanya ada dua ya. Artinya itu adalah perumpamaan orang yang bermuka dua itu, di depan dia senyum, di belakang dia manyun ya. Di depan dia mendukung, di belakang nikung. Nah, itu orang yang bermuka dua ya. Nah, jadi untuk basuh muka cukup kita apa namanya, nggak usah kanan kiri, itu mah karena kita mukanya satu, cukup dari atas ke bawah. Kemudian selain itu watarjulihi, juga dianjurkan mendahulukan kanan itu di dalam menyisir rambut. Hanya untuk laki-laki ataupun perempuan itu nyisir rambut itu dibelah dua ya Pak, dibelah dua. Entah itu bagusnya mah dari ubun-ubun, dari tengah-tengah ya, dari tengah-tengah. Cuman kalau rambutnya pendek dibelah tengah kayaknya nggak mantas banget ya. Kalau kata anak muda mah disebutnya cupu ya. Jadi kayak ya, jadi apa namanya, kayak orang yang ini. Jadi kalau pendek nggak apa-apa, belahnya belah samping aja ya, belah samping, tapi tetap di dalam menyisirnya dahulukan yang kanan. Kalau Rasul mah rambutnya keren ya, rambutnya panjang ya, karena memang di Arab itu kan panas. Jadi selain apa namanya, bukan ngambil kerennya, kalau memang di Arab panas, jadi makanya pada masa itu rambutnya pada panjang-panjang untuk menutupi panasnya suhu di Arab. Nah, jadi Rasulullah itu rambutnya dibelah dua, dan belahnya belah tengah. Karena yang suka nyisirannya itu adalah kebetulan istrinya, Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah kalau nyisirin rambut, Bapak suka disisirin sama siapa Pak? Nyisir sendiri ya? Kalau Rasul kan suka disisirin oleh istrinya ya. Ya, kalau misalkan lagi nggak ada istri, kalau nggak ada istrinya, beliau menyisir sendiri. Dan Rasul itu sebelum tidur itu selalu menyiapkan di samping, di pinggirnya itu sisir ya, sisir. Jadi disiapkan kalau mau tidur itu 3 perkara Rasul itu sebelum tidur. Jadi yang pertama siwak, yang kedua sisir, yang ketiga adalah air ya. Jadi sebelum bangun tidur itu Rasulullah ambil wudhu dengan air yang sudah disiapkan di sampingnya ya. Kalau kita mungkin nggak usah nyiapin ya, karena kamar mandinya deket gitu kan. Kadang-kadang kamar mandinya ada di kamar ya. Nah, kalau zaman sekarang ya, kalau zaman dulu kan zaman Rasul itu kan nggak ada kamar mandi di boro-boro di kamar ya. Di rumah juga nggak ada. Jadi kalau mau ke kamar mandi atau ke sumur jauh. Nah, jadi makanya Rasulullah ketika mau tidur, sebelum tidur disiapkan air untuk berwudu, disiapkan siwak, dan disiapkan juga sisir. Jadi bangun tidur siwak,
Bangun tidur sisir rambutnya. Jadi jangan sampai bangun tidur keluar kamar udah kayak hantu ya. Ya, apalagi kalau rambutnya panjang. Jadi Rasulullah itu selalu berpenampilan rapi. Jadi kemana-mana rapi. Jadi bangun tidur pun rapi ya, rapih bersih gitu. Dan ketika menyisir, Rasulullah sisir dulu sebelah kanannya. Jadi kalau menyisir, kebetulan rambut saya nggak tengah ya, samping juga ya. Jadi kalau menyisir kanan dulu, sisirin dulu gitu ya, baru kiri. Ya, jadi jangan kiri dulu, baru kanan, tapi kanan dulu, baru kiri. Gitu ya, untuk kesunahan di dalam menyisir rambut. Wa tanaulihi, kemudian yang dianjurkan, yang disunahkan di dalam menyisir itu adalah disunahkan di dalam mendahulukan bagian kanan itu adalah di dalam memakai sendal atau alas kaki, mau sepatu ataupun kaos kaki atau maupun sandal, itu pun sama, dianjurkan menggunakannya adalah kanan dulu ya. Jadi mau pakai sepatu atau pakai kaos kaki, kanan dulu baru kiri. Mau pakai sepatunya, kanan dulu baru kiri. Kecuali untuk melepasnya, kalau ngelepas kiri dulu baru kanan. Nah kalau misalkan kita mau keluar masjid gimana nih? Kita mau keluar masjid, kaki kiri dulu kanan dulu, kiri dulu keluar gitu kan? Berarti yang dipakein sendal kanan dulu kiri dulu. Kiri dulu berarti ya. Nah berarti kalau misalkan kita mau keluar dari masjid atau keluar dari rumah ya, kalau keluar dari rumah itu sama, kaki kiri dulu. Mau keluar dari masjid kaki kiri dulu yang dikeluarin. Nah cuman untuk pakai sendalnya tetap kanan dulu baru kiri. Caranya gimana? Caranya kita langkahkan kaki kiri, injek dulu sendal kirinya, jadi jangan dipakai, injek dulu, kemudian baru setelah itu pakaiin kaki kanan, kemudian setelah itu pakai sendal kirinya. Ribet ya Pak ya. Itu biar apa? Untuk mendapatkan kesunahan dari kita memakai pakaian atau di dalam memakai sandal, termasuk memakai pakaian pun ya Pak. Memakai pakaian pun sama, anjurannya adalah kanan dulu baru kiri. Mau pakai baju, kanan dulu, tangan kanan masukin baru tangan kiri. Pakai celana pun sama, cuman kalau pakai celana itu dianjurkan sambil duduk ya. Sambil duduk. Kemudian mengkancingkan pun ada anjurannya Pak. Ada anjurannya. Kalau mengancingin baju itu sunnahnya dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Jadi filosofinya. Kalau mau melepas dari atas ke bawah. Jadi udah kayak sleting ya. Itu sleting udah sunnah ya. Sleting kan jarang ya. Kalau mau pakai sleting itu kan jarang ke bawah ya Pak. Rata-rata pakai sleting itu kan dari bawah ke atas. Ngelepas dari atas ke bawah. Nah pakai kancing pun sama, itu dari bawah dulu ke atas, ngelepasnya dari atas ke bawah. Terus wa anha, masih dari Siti Aisyah, ini pun sama, merupakan hadis fi'lunnya Nabi, hadis pekerjaan Nabi yang diceritakan atau yang disampaikan oleh Siti Aisyah. Karena yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tahurihi wa ta'amihi. Jadi bahwasanya Rasulullah menggunakan tangan kanannya itu adalah untuk bersucinya, kemudian untuk makan, termasuk untuk minumnya. Jadi
tangan kita yang dua ini harus punya porsi kerja masing-masing. Yang bagus-bagus untuk kanan, yang jelek-jelek, yang bau-bau, yang kotor-kotor untuk tangan kiri, ya. Nah, nanti tangan kiri iri dong. Nah, makanya dianjurkan tangan kiri itu dikasih reward, dikasih hadiah, kasih cincin, ya, kasih cincin kayak saya Pak, ke cincin. Jadi ini bentuk hadiah buat tangan kiri yang selalu, ya, untuk yang urusan yang kotor-kotor kiri, untuk yang bagus-bagus, yang bersih-bersih kanan. Mau ngambil makanan kanan, nyendok makanan kanan, kemudian mau nyuapin makan juga pakai tangan kanan. Bahkan dianjurkan makan itu langsung dengan tangan langsung, dengan jari langsung. Jadi untuk apa? Untuk pertama untuk nyensor makanan, Pak. Jadi kalau pakai tangan langsung itu udah ketahuan nih, Pak. Udah ketahuan ini lauk ataupun nasi ini udah siap dimakan atau tidak. Artinya panas atau tidak. Kemudian yang kedua juga di dalam tangan ini ternyata kalau di dalam dunia kesehatan itu ada enzimnya, Pak. Ada enzim untuk apa? Untuk mempercepat proses mencerna makanan. Nah, kemudian di samping itu juga menekan bakteri-bakteri yang ada di dalam makanan. Jadi ternyata di dalam makan pakai tangan itu selain sehat, ya, selain sehat juga tadi mengandung pahala, ya, mengandung pahala juga. Nah, terutama menggunakan tangan kanan. Nah, selain itu tangan kanan ini juga, atau makan pakai tangan ini juga adalah untuk membedakan kita makannya dengan iblis ataupun setan. Karena setan itu makannya, pertama makannya sambil berdiri atau sambil berbaring. Kemudian makannya itu dengan tangan kiri. Ya, jadi agar kita nggak sama seperti setan, maka makannya dengan tangan kanan. Nah, gimana orang yang kidal, ya Pak? Suka ada yang kidal, Pak. Banyak ya yang kidal, biasa nulis pakai tangan kiri itu karena sudah kebiasaan, ya. Jadi kalau misalkan, nah maka dianjurkan belajar pakai tangan kanan. Nggak bisa, Pak. Nah, sekalian untuk makan, usahakan pakai tangan kanan, ya. Terus kemudian untuk tadi pakai baju, usahakan kanan dulu. Tetap walaupun kidal, ya Pak, walaupun ada orang kidal, tetap usahakan dahulukan dulu yang kanan untuk yang baik-baik. Nah, terus wa kanat yadul yusra li khalaihi. Dan untuk tangan kiri adalah difungsikan untuk yang kotor-kotor, ya, yang buruk-buruk, termasuk misalkan kita mau membersihkan setelah buang air, yaitu cebok itu pakai tangan kiri, jangan semuanya pakai tangan kanan. Jadi harus punya kerja masing-masing, ya. Ada kerja bersih, ada kerja kotor, ya. Jadi mana yang bagian yang bersih, mana bagian yang kotor. Nah, kemudian termasuk mau membersihkan atau mengangkat sampah. Mengangkat sampah ambil dengan tangan kiri. Mengangkat najis, membersihkan najis. Ya, termasuk misalkan yang suka bersih-bersih masjid, ya, ada najis, itu bersihkan pakai tangan kiri. Wa maka min ada hadisun hasanun sahih. Jadi hadis ini merupakan hadis yang sahih. Kemudian wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha
Kalau ini hadisnya baru hadis qauli, hadis yang langsung diucapkan oleh Rasulullah, yang mana datangnya ataupun diterimanya oleh Ummu Atiyah. Lahunna fi guslib natihi Zainab radhiyallahu anha ibda'na biyaminiha wa maudi'il wudu. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau memandikan putrinya Siti Zainab, karena putrinya Rasulullah yang bernama Zainab itu meninggal lebih dulu daripada ayahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah ditinggal wafat oleh putrinya yang bernama Zainab. Nah, ketika akan memandikannya putrinya, Rasulullah berpesan kepada perempuan-perempuan yang mau memandikan kepada putrinya untuk mendahulukan anggota badan yang kanan, terutama mendahulukan anggota wudhu dulu. Nah, jadi makanya kita pun kalau mau mandi, dahulukan anggota wudhu dulu, bahkan dianjurkan wudhu terlebih dahulu. Jadi kalau mau mandi, apalagi mau mandi junub ya Pak, mau mandi junub, hadas besar, dulukan dulu wudhu dulu. Jadi sebelum mandi wudhu. Nah, kalaupun ternyata ketika mandi batal, tinggal wudhu lagi ya. Nah, ketika mau memandikan mayit atau memandikan Siti Zainab di sini, Rasulullah berpesan kepada para sahabiah untuk mendahulukan pada bagian-bagian kanannya. Jadi ketika mandi, dulukan dulu yang kanan ya, baru setelah itu kiri. Nah, sama halnya ketika berwudu, mandi juga kanan 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 ya, kanan kanan kanan, baru kiri 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 ya. Jadi mandi jangan langsung ke kepala ya. Kita kalau mandi mana dulu nih? Langsung brus ya. Nah, itu ada ininya, ada tahapannya. Nah, ini pun sama ternyata untuk mencegah penyakit stroke ya. Jadi supaya darah itu, suhu dalam tubuh itu biar teratur. Jadi kalau misalkan langsung tuh kaget, jadi suhu badan nggak bisa beradaptasi. Jadi sedikit-sedikit dulu kalau mau mandi. Kalau bisa pertama wudhu dulu ya, ataupun kalau misalkan kita habis buang air, cebok dulu. Habis cebok baru ambil wudhu. Setelah wudhu baru mandi, cuman dari bawah dulu, dari kaki. Jadi biar nanti suhunya itu naik, jadi naik ke atas. Jadi nanti akan terasa hangat ke atas. Jadi dari bawah naik ke atas. Jadi itu untuk mandi ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna." Bila mana salah satu di antara kita memakai sandal, maka dahulukanlah dengan yang kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal litakunal yumna awalumatun adu. Jadi tadi sudah dibahas ya. Jadi bila mana kita memakai sandal atau memakai alas kaki bentuk apapun, dahulukan yang kanan, kemudian akhirkan pada yang kiri. Sebaliknya wa idza naza'a, ketika kita mau melepasnya ya, melepas alas kaki kita,
maka dahulukan yang kiri, kemudian akhirkan yang kanan. Wa an Hafsah, lanjut hadis diterima dari Hafsah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi wa yaj'alu yasarahu lima siwa dzalik. Ketika Rasulullah makan, maka Rasulullah menjadikan tangan kanannya untuk makan dan minum, kemudian termasuk memakai pakaian menjadikan tangan kanan yang kanan dulu di dalam memakai pakaian. Nah, ini kadang-kadang kita untuk makan boleh pakai tangan kanan, ini cuman kadang-kadang untuk minum nih, kadang-kadang sering kejadian ya, karena tangan kanannya mungkin kotor, jadi pada akhirnya minum pakai tangan kiri. Sering kelihatan begitu ya Pak. Dan mudah-mudahan kita bukan sebagai pelakunya ya. Sering ngelihat orang makan, ya iya makan mah pakai tangan kanan, cuman pas giliran minumnya ini, giliran minum dia memakai tangan kiri. Jadi tetap makan dan minum gunakan tangan kanan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, idza labistum wa idza tawaddatum fabda'u bi ayaminikum. Bila mana kita semuanya memakai pakaian atau di mana kita semuanya mau berwudu, maka fabda'u bi ayaminikum, dahulukan yang kanan. Jadi banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang dahulukan yang kanan. Jadi bukan dari sumbernya, bukan dari satu orang saja. Banyak para sahabat yang menerima hadis-hadis tentang dahulukan yang kanan di dalam makan minum, termasuk dahulukan yang kanan ketika memakai pakaian atau memakai alas kaki, kemudian ketika berwudu sekalipun. Nah, ini banyak hadis yang menceritakan. Artinya berarti di sini sangat betul-betul dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Wa Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atamina. Jadi ini menceritakan tentang Rasulullah ketika melaksanakan ibadah haji. Di dalam ibadah haji itu kan ada yang dikatakan tahallul. Tahallul itu apa? Tahallul itu kalau secara definitif berarti menghalalkan sesuatu yang haram. Yang tadinya haram jadi halal. Nah, itu diawali ataupun ditandai dengan cara memotong rambut. Jadi yang sudah berhaji atau yang mungkin yang sudah umroh, ketika kita setelah beres beres melaksanakan ibadah haji, beres melaksanakan ibadah-ibadah umroh, kemudian kita melaksanakan tahallul. Jadi di sini ketika Rasulullah selesai melaksanakan jumroh Aqabah, kemudian Rasulullah memotong kambing, ataupun di sini Rasulullah melaksanakan kurban di Mina, lalu Rasulullah melaksanakan tahallul dengan memotong rambut. Dan ketika memotong rambut, kebetulan pada waktu itu Rasulullah meminta tolong kepada orang lain ya, karena memang salah satu pekerjaan yang walaupun dia adalah ahlinya, tetap dia minta tolong kepada orang lain adalah mencukur rambut. Sama kayak dokter ya Pak, mencuntik itu dia nggak berani sendiri, biasanya nyuruh orang lain ya. Termasuk di dalamnya adalah nyukur rambut. Walaupun dia jago nyukur rambut, rata-rata nyuruh orang lain. Nah, di sini pun Rasulullah
menyukur rambut, menyuruh kepada halak. Halak itu ada artinya tukang cukur ya, tukang pangkas. Nah, Rasulullah ketika mau mencukur, Rasulullah pegang rambutnya yang kanan. Kata Rasulullah, ini dulu. Artinya cukur dulu yang kanan. Maka kita pun kalau mau motong rambut nih, pesan kepada tukang cukurnya, mohon maaf Pak, yang kanan dulu ya yang dipotong, jangan yang kiri. Ya, tapi rata-rata biasanya tengah. Enggak, biasa kanan tetap ya, sisi dulu biasa tukang cukur itu. Cuman takutnya tukang cukurnya kurang paham di dalam sunnah-sunnah ini, maka kita tidak salahnya mengingatkan dan minta tolong untuk mencukur rambut kita itu bagian kanan terlebih dahulu. Tolong kanan dulu ya Pak, gitu, baru kirinya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, lamma roma al-jumrah wa nahara nusukahu wa halaqa nawal al-halaqa syifahu al-aiman fahallaqahu. Dalam suatu riwayat lain, jadi Rasulullah ketika melontar jumroh atau telah selesai melontar jumroh dan menyembelih kurban, kemudian Rasulullah mencukur rambutnya dan Rasulullah mencukurnya dari kanan dulu ya. Nah, lalu setelah selesai Rasulullah memotong rambut, summada Abu Talha, Rasulullah memanggil kepada Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, ketika itu Abu Talha dipanggil setelah selesai mencukur. Mau ngapain nih? Abu Talha dipanggil oleh Rasulullah? Ternyata mau dikasih rambut Rasulullah. Nah, kira-kira mau nggak dikasih rambut Rasul? Nah, luar biasa ya. Jadi Rasulullah kalau habis potong rambut itu rambutnya dikumpulin terus dibagi-bagiin kepada para sahabat ya. Nah, karena keberkahan ya, berkah dari rambut Rasulullah. Kemudian rambut Rasulullah ini juga berbeda berbeda dengan rambut-rambut yang lainnya ya, berbeda dengan rambut-rambut yang lainnya, karena memang rambut Rasulullah itu selain bagus juga harum. Sama halnya dengan keringatnya Nabi. Keringat Nabi itu suka dibagi-bagiin ya, dibagi-bagiin kepada para sahabat. Kira-kira kalau keringat saya mau nggak dibagi-bagiin? Bau ya. Tapi kalau keringat Rasulullah itu harumnya luar biasa. Jadi Rasulullah itu selain tadi selalu berpenampilan rapi, ya Rasulullah itu juga selalu wangi. Maka kita pun sebagai umat Rasulullah yang betul-betul menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Rasulullah, maka kita pun diusahakan berpenampilan itu harus selalu rapi ya, kemanapun Rasulullah selalu rapi ya, apalagi mau sholat, mau menghadap Allah, ibaratnya kita mau mau berjumpa dengan Allah, mau komunikasi, mau menyampaikan banyak sekali permohonan ya, agar hajat-hajat kita di-ACC oleh Allah, maka kita harus berpenampilan rapi. Sebagaimana kita pun mau ketemu dengan klien ataupun bertemu dengan konsumen, itu kan harus keren biar meyakinkan. Nah, sama halnya kita mau sholat, biar rapi, biar wangi.
Faqala, kata Rasulullah, ihlik fakhallaqahu fa'atahu Abu Talha. Di dalam suatu riwayat lain kata Rasul, cukurlah saya, kemudian fahallaqahu, kemudian Rasulullah dicukur, fa'atahu, lalu rambut tersebut diberikan kepada Abu Talha, lalu kata Rasul, iksimhu bainan nas, bagikanlah rambut tersebut kepada para sahabat. Demikian mungkin untuk kajian kita pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan dengan penyampaian tadi kita semakin betul-betul menjalankan apa-apa yang memang menjadi anjuran Rasulullah, apa-apa yang menjadi amalan Rasulullah, agar kita semuanya senantiasa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi di dalam mukadimah saya menyampaikan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, kata Allah, bila mana kalian mencintai kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad, ya. Ikuti ajaran ataupun anjuran atau perilaku Rasulullah, maka yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kita semuanya, insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Apabila ada kekhilafan, ada kekurangan, atau memang ada yang belum bisa dipahami, mohon maaf itu atas kekhilafan ataupun kebodohan saya sendiri, dan apabila ada yang benarnya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa ya. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala an sahabi rasulillahi ajmain, amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassu bi alaina al-arzaq wa tuhassinu bi lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbana taqabbal minna amalana, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana, Allahumma rabbana taqabbal minna i'tikafana, Allahumma rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana, Allahumma rabbana taqabbal minna sadaqatina wa la tadrib biha wujuhana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna natawassalu ilaika bi tilawati kalamikal karim wa bi dzikri asma'ikal adin wa bi ta'limi wa ta'allum an taqdiya hawaijana wa hawaij man hadara fi hadzal masjid wa hassil maqasidana wa yassir lana umurana wa wasi' arzaqana wa sahih ajsadana wa yassir umurana. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.